Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas surat resmi Ratu Victoria terkait Perang Aceh dan hubungan Aceh dengan Inggris. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Perang Besar Aceh Belanda memasuki babak baru. Setelah menuai malu pada perang pertama di awal tahun 1873, Belanda datang dengan kekuatan yang lebih besar di tahun berikutnya. Sebanyak 60 buah kapal, terdiri dari kapal perang, kapal pengawal, dan kapal logistik. Prajurit bersenjata lengkap diberangkatkan dari Batavia, dan Jenderal Van Swieten ditunjuk sebagai pemimpin agresi kedua ini. Besarnya kekuatan Belanda nyatanya tidak menyurutkan perlawanan rakyat Aceh. Semangat juang orang Aceh justru semakin merepotkan pasukan Belanda. Pertahanan rapat yang disiapkan di berbagai tempat juga menambah beban Belanda untuk masuk ke Serambi Mekah. Saling bertahan dan menyerang antara Aceh dan Belanda menghiasi rangkaian perang yang baru mereda pada tahun 1910 itu. Di tengah persiapan perang yang semakin masif, sepucuk surat datang dari penguasa Britania Raya, yaitu Ratu Victoria. Dikisahkan oleh Muhammad Said dalam bukunya yang berjudul Aceh Sebanyak Abad. Surat itu dibuat secara pribadi oleh Ratu untuk Sultan Aceh. Seorang perwira dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yakni Kolonel Walcombe, diutus untuk menyampaikan pesan dari sang ratu tersebut. Dalam pada itu, semakin menarik perhatian persoalan di sekitar kedatangan sesuatu perutusan kepada pihak Aceh di saat-saat Belanda hendak memulai penyerangannya itu, tulis Muhammad Said dalam bukunya. Berdasarkan penelitian Muhammad Said, surat tersebut berisi anjuran dari Ratu Victoria agar Sultan Aceh menghentikan segala perlawanan yang menyebabkan perang besar di sekitar Selat Malaka. Ia diminta tidak melawan dengan kekerasan dan memenuhi segala kemauan Belanda. Dengan kata lain, Aceh disarankan untuk menyerah. Namun Walcombe tidak bisa segera menyampaikan surat dari ratunya itu. Ia dan kapal perang Inggris, yaitu Thalia, tertahan di Kuala Aceh karena belum mendapatkan izin berlabuh dari Belanda dan telah mengepung perairan Aceh. Belanda tidak ingin perwakilan Inggris itu menghentikan sementara penyerbuan mereka ke Aceh, mengingat Belanda harus menjamin keselamatan orang Inggris setelah kedua negara itu terikat perjanjian politik. Karena tidak kunjung diberi kabar, Walcombe berencana memberikan suratnya kepada pemerintah Belanda agar disampaikan ke Sultan Aceh. Namun melihat situasi panas keduanya, ia tidak yakin bahwa surat itu akan tiba di tangan Sultan. Di lain pihak, militer Belanda tidak bisa membiarkan seorang perwira Inggris berkeliaran di Aceh. Namun keselamatan Walcombe juga tidak bisa dijamin jika ia menemui penguasa Aceh bersama-sama perwakilan pemerintah Belanda. Berhari-hari dilanda kebuntuan di atas kapal, para wakil Ratu Inggris akhirnya pulang dengan tangan kosong. Demikianlah hasilnya surat Ratu Victoria tidak dapat disampaikan dan Kolonel Walcombe pulang percuma ke negerinya, tulis Said dalam bukunya Aceh Sebanyak Abad. Saling bertukar surat antara penguasa Aceh dengan Inggris itu bukan kali pertama terjadi. 2 abad yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1602, seorang perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yaitu James Lancaster, dikirim oleh Ratu Elizabeth pertama untuk memberikan sepucuk surat kepada penguasa Aceh, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Diketahui bahwa surat tersebut menjadi penanda hubungan pertama Kesultanan Aceh dengan Kerajaan Inggris. Dalam buku sejarah daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diceritakan bahwa melalui surat tersebut, Kerajaan Inggris yang diwakili oleh Lancaster dan rombongannya bermaksud melakukan hubungan dagang di wilayah perairan Melaka melalui penguasa Aceh. Ketika memasuki wilayah perairan Aceh, ia disambut oleh Laksamana Kemalahayati. Akan tetapi, karena Kemalahayati tidak bisa berbahasa Inggris, pembicaraan dilakukan dalam bahasa Arab. Seorang Yahudi asal Inggris yang fasih berbahasa Arab
jadi penerjemah Lancaster. Kepada Kemalaheti, Lancaster mengatakan bahawa maksud Ratu Inggeris yang ingin memperkuat hubungan diplomasi dengan Aceh, terutama di bidang perdagangan. Inggris meminta agar setiap kapal dagang asal Inggris yang singgah di pelabuhan Aceh diperlakukan dengan baik. Selain itu, Lancaster dan Ratu Inggris juga punya misi lain, meminta kerajaan Aceh untuk tidak menjalin hubungan dagang dengan Portugis. Kerajaan Inggris ingin menanam pengaruhnya di Selat Malaka, mendahului Portugis yang juga punya keinginan yang sama. Untuk itu, Aceh merupakan kuncinya, kerana Aceh merupakan pintu masuk dan penguasa Selat Malaka masa itu. Sebagian kerajaan di Semenanjung Melayu waktu itu juga masuk dalam wilayah kekuasaan Aceh. Tentang isi pembicaraan antara Laksana Malahati dengan Lancaster juga bisa dibaca dalam buku Dennis Lombard yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda. Menurut Lombard, saat itu Kemalahati meminta Lancaster agar permintaan Inggris itu disampaikan secara tertulis atas nama Ratu Inggris. Selain itu, Kemalahati membawa Lancaster dan surat tersebut menghadap Sultan Aceh. Akibat peristiwa itu, Portugis merasa tidak senang. Kedudukan kerajaan Aceh dianggap Portugis akan lebih kuat di Selat Malaka dengan campur tangan kerajaan Inggris. Oleh kerana itu, Portugis menyerang sebuah daerah di pantai utara Aceh dan mendirikan benteng pertahanan di sana. Benteng itu masih ada sampai sekarang. Itulah benteng Portugis di sisi barat sudut utara Stadion Kuta Hasan Siglipidi. Terhadap ulah Portugis tersebut, Aceh tidak tinggal diam. Laksamana Kemalaheti menggempur armada Portugis yang dipimpin oleh Francois de Souza de Castro dan mengusirnya dari Aceh. Sebanyak 60 tentara Portugis tewas. Peristiwa itu membuat gempar Eropah, karena Aceh bukan hanya menyerang armada Francois de Souza de Castro, tapi juga mengusir semua kapal berbendera Portugis di Selat Malaka, hingga armada Portugis melarikan diri ke Goa, dan inilah yang diinginkan oleh pihak Inggris. Kembali lagi kita ke pertemuan antara perwakilan Inggris dan Aceh. Setelah menerima surat dan penjelasan dari Lancaster tentang maksud kedatangannya, perwakilan Sultan Aceh mempersilakan rombongan Ratu Inggris menemui Sang Sultan. Mereka disambut baik. Sebelum pulang, Sultan Aceh menitikkan surat balasan untuk Ratu Inggris sebagai bukti telah diterima hubungan diplomatik kedua negeri. Terbukanya jalan ke Aceh membuat kegiatan niaga Inggris di Malaka menjadi lancar. Inggris diharapkan menjadi sekutu terbaik Aceh. Para penguasa Aceh tidak pernah ragu-ragu bahawa mereka membutuhkan seorang sekutu yang memiliki angkatan laut yang kuat jika mereka ingin berhasil mengusir Belanda. Tulis Antonio Reid dalam bukunya yang berjudul Asal Mula Konflik Aceh. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penjelasan saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.